Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Upgrade Ilmu Channel. Oke guys, langsung saja untuk video pertama kali ini saya akan berbagi tips dan trik tentang 5 tahapan tes di beberapa perusahaan bonafide. Salah satu contohnya adalah di Astra Group. Saya dulu pernah pengalaman di PT Astra Desa Motor selama 6 tahun, dan kali ini saya akan memberikan tips dan triknya bagaimana untuk lolos psikotes. Ini adalah pengalaman saya pribadi, jadi untuk kalian yang baru pertama nonton channel saya, bisa lihat di video ini. Ini adalah deskripsi dari apa itu Upgrade Ilmu Channel. Kemudian yang belum tahu saya secara pribadi, bisa menonton video kedua ini. Ini adalah perjalanan 14 tahun saya berkarir di beberapa perusahaan bonafide. Dan kali ini saatnya saya untuk berbagi apa yang saya bisa. Oke guys, langsung saja untuk video pertama ini saya akan memberikan 5 tahapan tes di beberapa perusahaan bonafide. Ada psikotes, interview HR, interview user, medical check up, sampai tangan kontrak. Dan di video ini akan saya jelaskan masing-masing bagaimana caranya untuk lolos. Oke guys, langsung saja. Sebelum memulai video ini, please yang belum like, comment, dan subscribe, saya tunggu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu adalah psikotes. Banyak yang belum tahu atau belum paham ya maksud dan tujuan dari psikotes ini. Jadi psikotes ini adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh psikolog atas permintaan klien, dalam hal ini adalah perusahaan ya. Tujuannya adalah untuk mencari kandidat-kandidat dari peserta tes tersebut ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaannya minta mau yang seperti apa, dan tugas dari psikolog ini adalah mengetes kepribadian masing-masing para peserta tes ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu adalah interview HR, dimana interview ini dilakukan oleh HR itu sendiri dari perusahaan, bisa di tempat tes atau mungkin di office-nya langsung. Jadi kita datang di perusahaan yang akan kita lamar, di situ kita akan diinterview langsung oleh HR, bisa 1 atau 2, 3 orang. Dimana interview HR ini adalah untuk memastikan ya, yang pertama adalah data dari peserta apakah sudah benar. Terus yang kedua adalah konfirmasi dari hasil psikotes. Lalu bagaimana tips dan triknya untuk menghadapi interview HR ini akan kita bahas selanjutnya. Yang ketiga yaitu interview user. Jika sudah lolos psikotes dan lolos interview HR, akan ada interview yang kedua atau tahapan tes yang ketiga, yaitu interview user. User sendiri adalah yang nantinya akan menjadi atasan kalian secara langsung. Jadi misalkan di bagian production atau maintenance atau mungkin quality, user ini adalah yang mengetes langsung skill ya. Dia lebih ke skill. Kalau di HR itu interview secara umum, jadi kalau di user dia lebih ke skillnya. Tahapan tes yang keempat yaitu ada medical check up. Setelah lolos di 3 tahapan sebelumnya, tahapan berikutnya adalah medical check up. Kita akan dites secara kesehatan, secara fisiknya, apakah kita siap untuk masuk di perusahaan tersebut. Ada beberapa tes kesehatan yang biasanya di sebuah klinik atau rumah sakit, rekomendasi dari masing-masing perusahaan. Untuk detailnya akan kita bahas di next slide ya. Oke guys, untuk tahapan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah tanda tangan kontrak.
Kenapa saya masukkan tanda kontrak ke 5 tahapan tes ini? Karena sebelum tanda kontrak ini ada masa atau momen yang membuat kita harus memilih atau yakin untuk masuk di perusahaan tersebut. Mungkin bagi kalian yang masih tes graduate ya, ini tahapan ini sudah pasti langsung tanda tangan ACC kita masuk lolos, karena kondisinya adalah kita sedang membutuhkan pekerjaan. Tapi untuk yang berpengalaman, tanda kontrak ini juga termasuk tahapan tes yang cukup sulit. Jadi di situ ada offering dulu. Offering adalah negosiasi gaji dari tempat kita sebelumnya ke tempat kita yang baru. Oke guys, langsung saja untuk psikotes yang pertama. Di sini ada tes logika aritmatika, atau biasa disebut dengan deret angka. Langsung ke contoh soal. Di sini ada 100, 4, 90, 7, 80, titik-titik. Nah, kita disuruh untuk mengisi yang kosong ini, deret angkanya berapa ya. Jadi jawabannya di pilihan gandanya A 8, 50, B 9, 60, C 10, 70, D 11, 80, E 12, 90. Nah, kita mau mencari deret berikutnya. Jadi kuncinya di aritmatika atau deret angka itu adalah kita jangan terpaku di angka yang pertama di sini 100, tapi di angka yang kedua ya. Jadi kalau dari 100 ke 4 itu sangat jauh sekali ya. Jadi kita misalkan biasanya dia bentuknya seperti begini, 100 ke 90, 90 ke 80 ya. Kalau kita lihat pola bilangannya adalah minus 10, minus 10. Terus untuk yang berikutnya yaitu dari 4 ke 7 ya. 4 ke 7 itu adalah plus 3 ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini berapa untuk mengisi yang kosong ini ya. Oke, langsung saja kita yang pertama yang kosong di sini. Dari 4 ditambah 3, 7, berarti ini juga ditambah 3. 7 plus 3 adalah 10. Terus untuk yang bilangan ini adalah minus 10. Dari 100, 90, 80 kita minus 10 lagi, kurang 10 lagi, dan sini adalah 70. Jadi jawabannya adalah 10 dan 70. Kita lihat yang 10 dari 10 adalah yang C. Jadi jawabannya adalah C. Sama ya. Oke guys, lanjut untuk tes psikotes yang kedua, yaitu di sini ada tes logika gambar atau bisa disebut dengan tes penalaran. Jadi contohnya di sini adalah ada beberapa gambar. Biasanya kalau soal gambar itu soalnya sangat banyak ya. Jadi saya contohkan 4 gambar saja sebagai contoh. Yang pertama gambar nomor 1. Ini ada 2 gambar segitiga. Yang di sini adalah segitiga sama kaki. Yang di sini ada segitiga siku ya. Jadi kita lihat bentuk dari kedua gambar ini. Yang nomor 2 bentuknya adalah persegi panjang dengan kotak di dalamnya, lalu ada di akhir di sebelah sini dan ini di sebelah sini. Kemudian gambar yang ketiga trapesium dengan simbol seperti ini ya, keduanya hampir sama. Terus gambar keempat ini ada lingkaran, di dalamnya ada arsiran juga. Kita lihat bentuk arsirannya ya. Jadi pertanyaannya adalah beri tanda O jika kedua gambar sama. Beri tanda X jika kedua gambar berbeda. Oke. Lalu jawabannya ditulis di bawah sini. Oke, untuk yang pertama gambar 1, kira-kira gambarnya sama atau berbeda? Jelas berbeda ya, karena satu adalah segitiga sama sisi, yang kedua adalah segitiga siku. Nah, jadi kalaupun ini dibalik pasti akan berbeda. Jadi jawabannya yang satu adalah X atau berbeda ya. Kemudian yang kedua kita lihat bentuk arsirannya ya. Di dalam persegi ini ada arsiran di atas sini ya, dan mendekati di tengah sini. Kalau coba kita putar, ketemunya harusnya arsirannya itu di sebelah sini ya, tapi ini di atas sini, jadi ini juga berbeda.
Nah, ini yang disebut dengan tes logika. Jadi logika kita harus main di sini. Kalau gambarnya diputar 90 derajat atau 190 derajat atau 270 derajat, gambarnya sama atau tidak untuk arsirannya. Nah, kalau di sini kita lihat berbeda. Jadi nomor 2 ini sama ya, gambarnya itu berbeda, maka kita jawab adalah X. Dia nomor 3, potasium dengan bentuk yang sama, tidak ada arsiran, jadi jawabannya adalah O. Bentuknya sama. Kemudian untuk gambar nomor 4, kita lihat yang berbeda adalah bentuk arsirannya ya. Kalau di sini di tengah, kalau di sini di tengahnya justru putih. Nah, ini yang berbeda. Jadi gambar nomor 4 ini berbeda. Oke guys, jadi kuncinya di tes logika gambar ini adalah bagaimana logika kita untuk main di posisi berikutnya atau posisi setelah diputar 90 derajat atau 80 derajat, kira-kira gambarnya masih sama atau berbeda. Logika gambar ini juga macamnya banyak banget, ada yang berbentuk bangun ruang, ada yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, juga banyak ya contohnya, tapi saya contohkan yang gampang ini. Nextnya mungkin akan kita buatkan video psikotes tentang soal-soal yang lebih susah ya. Kalau tadi yang pertama juga masih sangat mudah untuk cari angkanya, kemudian logika gambarnya juga kita kasih contoh yang mudah ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Nextnya akan kita buatkan yang soalnya lebih susah dan lebih banyak lagi. Oke guys. Oke guys, kita lanjut psikotes yang ketiga. Di sini ada tes logika verbal atau biasa disebut dengan analog verbal. Ada sinonim, ada antonim ya. Sinonim adalah samaan kata atau bagian kata, sedangkan antonim adalah lawan kata ya. Di sini contoh dari sinonim adalah kata relatif. Nah, tandanya adalah ini ya, sama dengan. Jadi relatif itu sinonimnya apa? Dari pilihannya ada biasa, ukuran, nisbi, statis, pasti. Nah, biasa kan kita baca dulu ya pilihannya. Jadi dari A biasa, relatif itu biasa, salah ya. Dari ukuran juga salah. Nah, ini nisbi, yang C ini katanya sangat asing kita dengar ya, kita lewatin dulu. Untuk statis sama dengan relatif juga salah. Untuk yang E pasti, relatif sama pasti, oh ini justru berlawanan ya, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang C ya, nisbi. Nah, mungkin kata nisbi ini jarang kita dengar, artinya adalah hampir sama dengan relatif ya, bisa dibuka di kamus bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua ada antonim, contoh katanya adalah pakar, tandanya adalah ini. Jadi antonim atau lawan kata dari pakar, yang A awam, B cendekia, C mahir, D spesialis, E-nya acuh. Dari yang pertama awam, pakar, awam ini agak masuk ya. Cendekia salah ya, kan cendekia udah termasuk yang pakar juga. Mahir sama, ini juga salah, ini seperti sinonim. Spesialis oke, sama sinonim. Kemudian acuh, nah ini antara A dan E ya jawabannya. Kalau acuh juga salah, berarti jawabannya adalah A ya, awam. Walaupun kita yakin pada saat melihat pilihan A awam, kita cek dulu ya kata berikutnya, jangan terburu dulu. Jadi kalau sudah pasti baru kita jawab di sini awam. Oke, untuk tipsnya untuk mengerjakan tes logika verbal adalah memperbanyak kosakata dari sinonim dan antonim, banyak-banyak belajar, buka-buka kosakatanya agar kita lebih tahu banyak kata-kata yang biasanya di tes ini adalah kata-kata yang jarang kita dengar. Itu yang membuat tes logika verbal ini agak sedikit susah ya. Caranya yaitu seperti tadi, kita cross check dulu dari A sampai E, kira-kira yang paling mendekati yang mana. Oke guys. Oke guys, lanjut ke psikotes yang keempat, ada tes matematika dasar ya. Jadi dari 5 perusahaan bonafit yang pernah saya lakukan psikotes, itu 3 dari 5 perusahaan tersebut menggunakan matematika dasar tes ini. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman juga mempersiapkan diri untuk menghadapi soal matematika dasar. Yang pertama di sini ada soal 8 ditambah 5 dikali 4 sama dengan berapa. Seperti yang kita ketahui, kalau ada soal begini kita lakukan dulu
perkalian, pembagian, baru penambahan dan pengurangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita kalikan dulu 5 kali 4 nya adalah 20 ditambah 8. Jadi jawabannya adalah 28. Oke, di soal yang kedua 1124 dikurangi 1103, di sini ada tanda kurung, baru dibagi 7. Artinya kalau dalam tanda kurung ini kita kerjakan dahulu. Kita lihat angka 11 nya di sini, kita abaikan, kita coret. 24 dikurangi 03 hingga 21. Titik temunya di sini adalah 21. 21 dibagi 7, titik temunya adalah 3. Jadi gitu guys cara untuk mempercepat pembahasan waktunya. Untuk soal yang ketiga ada 20% dari 1500. Kita bisa tulis di sini 20% adalah 20 per 100 dari 1500. Oke guys, kita coret 100-nya. Ini langsung dicoret, jadi tinggal 20 kali 15. Di sini ada 300. Jadi jawaban nomor 3 adalah 300. Kemudian untuk soal nomor 4 ada pecahan 3/5 ditambah 1/4 sama dengan. Untuk mengerjakan soal ini kita harus menyimakkan dulu, yaitu adalah penyebutnya. Kita samakan di sini. Angka yang mendekati 5 dan 4 adalah 20 ya, 5 kali 4 20. Jadi di sini 5 dikali berapa agar bisa menjadi 20, yaitu 5 dikali 4. Ketika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya harus dikali 4 juga. Di sini 4 akan menjadi 20 dan dikali 5, pembilangnya kita kali 5 juga. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 12 dibagi 5 kali 4 20 ya, 12 per 20 ditambah 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 5 adalah 20. Jadi bisa kita simpulkan 12 per 20 ditambah 5 per 20. Bisa kita langsung jumlahkan, 12 ditambah 5 adalah 17 per 20. Jadi jawabannya adalah 17 per 20. Untuk soal nomor 5 perkalian 5 per 4 kali 7 per 8. Untuk perkalian bisa langsung kita kalikan guys, 5 kali 7 per 4 kali 8. 5 kali 7 adalah 35 bagi 4 kali 8 32. Yang biasanya di jawaban 35 per 32 tidak ada guys, karena pembilangnya dia lebih besar, jadi ini bisa disederhanakan lagi. Jawabannya adalah 35 per 32 itu bisa dibagi 1, 35 sisanya adalah 3 kali sini 3 per 32. Ini bentuk penyederhanaan guys. Jadi kalau di pilihan tidak ada jawaban 35 per 32, kita cek lagi 1 3 per 32, ini jawabannya di sini guys. Oke, simple. Untuk tipsnya untuk matematika dasar adalah kita sering-sering latihan untuk soal-soal ini. Mungkin di pelajaran matematika SMA atau SMK ini banyak yang kita jumpai, jadi saya rasa untuk yang fresh graduate tidak masalah. Oke guys, kita lanjut tes yang keempat. Di psikotes ada Kraepelin atau Pauli, kita sering disebut tes koran karena bentuknya seperti koran ya. Bedanya dari Kraepelin sama Pauli apa? Kalau tes Kraepelin itu kertas yang digunakan lebih kecil dari tes Pauli. Kalau tes Pauli dia bisa menggunakan ukuran A0 ya. Untuk tes Kraepelin dia biasanya lebih kecil, A4 atau A3. Terus untuk pengerjaan tes Kraepelin yaitu dari atas ke bawah, untuk tes Pauli dari bawah ke atas. Kemudian untuk perintahnya biasanya dari pengetes itu adalah untuk Kraepelin kita akan mengerjakan dari atas sampai bawah, kemudian ketika
instruktur untuk bilang stop, kita harus stop, lalu pindah ke kanan, kita harus pindah, ikuti terus sampai dia bilang stop, lalu kita pindah lagi. Kemudian untuk Pauli itu biasanya dia menggunakan garis bawah, jadi ketika kita sudah sampai di sini garis bawah, kita garis lalu mulai lagi, start lagi sampai bawah sampai mentok, lalu instruktur bilang stop, garis bawah, kita garis bawah lagi, kita lanjut lagi. Itu bedanya. Tapi secara logikanya untuk Grappling ini dan Pauli sama ya untuk pengerjaannya. Jadi untuk mengetahui seberapa kesiapan kita, banyak-banyak latihan di rumah untuk mengerjakan tes Grappling. Triknya adalah yang pertama, dari dua bilangan ini 7 ditambah 9 adalah 16. Jadi jumlahnya adalah 16, tapi di sini tidak ditulis 16 begini ya, karena yang dipakai adalah angka yang di belakang, jadi satunya tidak ada. Kita tuliskan di sini adalah 6, lalu turun lagi 9 ditambah 6 adalah 15, maka yang ditulis adalah 5. Terus ke bawah, 6 tambah 5 11, kita tulis 1, 8 3 4 0 8. Jadi kalau kita sudah terbiasa latihan, maka mengerjakannya ini kita melihat dua angka ini tanpa kita berpikir untuk hasilnya, kita sudah otomatis langsung mengisi ya. Jadi jangan terlalu lama. 5 tambah 3 berapa ya, 7 tambah 8 berapa ya, itu kelamaan ya, itu nanti grafiknya akan jelek ya. Jadi misalkan nanti ditarik garis ketika ini sudah selesai grafiknya, itu begini atau begini. Ini dari sisi psikolognya. Oke guys, jadi bagaimana cara kita untuk mengisi dengan cepat angka-angka di sini? Kita contohkan lagi, 5 tambah 3 8, 1 tambah 1 4, 1 tambah 0 1, 0 tambah 7 7, 7 tambah 8 5, 8 tambah 2 0, 2 tambah 3 5, 3 tambah 4 7. Jadi jangan berpikir untuk 17 15, tapi langsung angka di belakang, 5 7. Guys, 1 tambah 4 5, 4 tambah 7 1, 5 0 8 7 6 4, seterusnya. Jadi cepat ngerjainnya. Itu tips untuk mengerjakan tes Grappling, karena yang di sini yang diuji adalah ketahanannya. Jadi saya pernah melakukan psikotes tes Grappling ini di sebuah perusahaan Jerman. Itu benar-benar yang sangat cepat dan sangat banyak soalnya, jadi benar-benar menguji ketahanan kita, seberapa konsentrasi kita. Dan salah satu cara saya agar bisa selesai dengan hasil yang banyak adalah kita tidak perlu menulis angka yang bagus ya. Misalkan di sini 8 tambah 7 kan 15, kita tulis 5. Kita nggak perlu nulis angka yang bagus begini, tidak perlu ya, karena ini tidak dinilai, tapi yang dinilai adalah seberapa banyak kita mengerjakan. Jadi bagus atau tidaknya tulisan tidak dinilai. Jadi kalau bisa nulis angka 5-nya yang cepat aja, ya. Jadi untuk nulis angka 5-nya yang cepat aja, jadi ini nggak usah bagus-bagus ya, angka 9 7 tambah 2 9, langsung aja. Jadi tidak dinilai bagus atau tidaknya tulisan. Oke guys, kita next. Oke guys, balik lagi sama Upgrade Ilmu Channel. Kali ini tes yang kelima adalah tes warteg. G-nya double ya, kalau G-nya 1 itu paling tegal. Jadi di tes warteg ini kata kuncinya ada 8 kotak dibagi masing-masing. Dari masing-masing kotak sudah ada clue-nya, dan ini kata kuncinya adalah ini tidak boleh dihapus. Titik ini, garis sangkung ini, 3 garis nama naik ini tidak boleh dihapus, atau kayak kita menggambar bagian ini hilang. Nah ini yang dilarang atau tidak boleh, sudah pasti nilainya jelek. Ini masing-masing kotak ini sebenarnya ada filosofinya dari sisi psikologinya ya. Misalkan di kotak yang pertama itu ada titik ya, jadi titik itu sebenarnya maksudnya adalah
si perusahaan atau dari sisi psikolognya adalah ingin melihat seberapa cepat kita beradaptasi dengan lingkungan baru di perusahaan baru. Terus yang kotak yang kedua, garis lengkung ini menggunakan fleksibel ya, jadi kita ketika masuk ke sebuah perusahaan harus fleksibel. Terus kemudian di kotak yang ketiga, garis yang meningkat itu adalah artinya setiap hari kedepannya adalah kita untuk berpikir maju, semakin meningkatkan skill kita. Lalu untuk yang lain juga ada sisi psikolognya masing-masing kotak ada filosofinya masing-masing. Kita tidak membahas tentang filosofi ini karena kita langsung saja untuk mengerjakan sesuatunya. Saya akan memberikan beberapa tips dan contoh gambar yang benar seperti apa. Kita langsung saja. Untuk yang kotak yang pertama ini, titik. Jadi kata kuncinya adalah titik ini sebagai pusat dari gambar ya. Jadi gambarnya harus mempunyai pusat di titik ini. Misalkan kita mau menggambar sebuah bunga ya. Di sini adalah pusatnya. Itu bunga tunggal seperti ini. Ya, jadi ini tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Kita cukup menambahkan. Ini contohnya bunga. Untuk yang kotak kedua, kalian bisa membuat makhluk hidup. Jadi garis lengkung di kotak 3, 7, dan 8 ini kata kuncinya adalah benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan untuk 3, 4, 5, 6 ini benda mati. Itu kata kuncinya. Nomor 1 bebas, lebih fleksibel, boleh hidup, boleh mati. Misalkan kalau mau benda mati, di sini kita menggambarkan papan target ya. Ini ada titik papan target begini. Untuk anak panah, sini misalkan ada panah. Nah, bisa juga ini nomor 1 fleksibel. Kemudian untuk gambar nomor 2, misalkan kita mau menggambar ekor bebek juga bisa ya. Mungkin burung juga boleh. Di sini kita tinggal menambahkan kepala. Di sini ada mulut, mungkin ada mata. Lalu kita menggambarkan tuliskan ini seperti ini ya. Nah, mungkin kita usah bagus-bagus ya, karena di tes laptop ini sebenarnya bukan mencari gambar yang bagus, tapi apa yang diminta dari perusahaan atau psikotes itu dapat. Jadi imajinasi kita tuh harus sesuai ya. Jangan di sini ada garis lengkung tapi kita ubah jadi garis lurus gitu, itu yang tidak boleh. Boleh misalkan bebek, burung, atau apa yang makhluk hidup lainnya di sini. Kemudian di kotak yang ketiga ini harus benda mati. Bisa pagar, mungkin talis rumah ya, atau mungkin tiang listrik, atau mungkin anak tangga boleh ya, atau mungkin podium ya. Podium kan biasanya ini ya. Ini juga boleh. Lalu kita tambahkan di sini ada macam piala gitu ya. Oke. Ini di sini ada dua, tiga, itu tidak boleh. Itu satu imajinasi aja. Dan kita harus latih ya dari sekarang ini. Terus untuk yang kotak keempat masih sama ya, benda mati juga. Boleh menggambar gedung atau papan catur ya. Jadi kalau ada hitam, biasanya ada putih ya, kotakan putih. Ini juga berpengaruh, nanti si psikolog akan menilai ya. Jadi apa yang kita gambar biasanya apa yang kita sukai atau sering kita lihat ya. Kalau saya dulu menggambar papan catur karena saya hobi main catur. Jadi di sini misalkan kita tinggal gedein aja kotaknya. Dan posisinya di pojok ya, jadi boleh seperti ini. Katakan seperti itu, hitam putih. Lalu di sini hasil lagi. Ini lagi ya, gambar tidak harus bagus tapi maknanya dapat, apa yang diminta dapat ya. Oke, next di kotak yang kelima
Di sini ada bentuk seperti ini ya, jadi boleh kalau kita lihat seperti pedang ya, ini benda mati juga, pedang boleh atau mungkin suntikan ya, jadi boleh memilih kalau mau pedang tinggal mandangin ke atas atau mungkin mau untuk suntikan itu juga boleh. Nanti jangan berubah garis ini ya, jadi bentuknya itu tidak boleh dirubah, suntikan seperti ini ya, misalkan. Terus untuk yang kotak berikutnya yang ke-6 ini juga benda mati teman-teman, boleh menggambarkan meja, komputer atau rak atau mungkin kamera ya. Ini saya pernah menggambar kamera, jadi simpel begini ya, ini ada jadi kayak semacam untuk kamera gitu, ini boleh. Ini ditambahkan dengan tali atau mungkin bentuk lain seperti komputer atau rak juga boleh. Ini masih benda mati. Kemudian di kotak yang ke-7 ini benda hidup ya atau makhluk hidup. Jadi saya pernah menggambar jejak kaki ya, kalau kita lihat garisnya itu putus-putus menandakan itu sebuah jejak bayangan atau cermin ya, jadi bisa menggambar kalung juga orang lagi bercermin ya, bisa juga. Jadi imajinasi tergantung kita, banyak contohnya. Karena saya mau menggambar seperti ini jejak kaki, tinggal kita tambahin yang satunya ya, seperti ini mungkin jejak kaki bisa. Lalu di kolom terakhir yang ke-8 masih makhluk hidup atau benda hidup, ini bisa menggambar jamur ya, ini jamur, atau mungkin mau gambar matahari ya, pemandangan di sini matahari, ada laut boleh juga, untuk kreativitas masing-masing. Jadi kuncinya di tes watuk ini adalah apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk gambar ini, silakan bebas, asalkan masih masuk dalam kriterianya seperti tadi ya. Ini harus makhluk hidup atau benda hidup, ini harus benda mati, garis ini tidak boleh dihilangkan dan seterusnya. Itu adalah kuncinya. Setelah menggambar semuanya, nanti kita akan disuruh untuk memilih dari 8 kotak ini mana yang paling mudah, urutkan mana yang paling mudah sampai paling sulit ya. Maka kita tadi menggambar 1 di sini, 2 di sini, kita menggambar 3 ini, 4, terus 5, ini 6, ini 7 misalkan, ini 8 ya, ini boleh saja, tapi trik saya jangan terlalu ngacak ya, dari 1, 8, 2, di sini 1, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, terus di sini 5, 6 di sini, 7 di sini, 8. Ini juga sedikit ngaruh untuk dari sisi psikolognya, ini juga ngaruh untuk urutan ini. Kemudian setelah menguruskan kolom tersebut, baru kita akan mengisi identitas yang biasanya di atas nama kita, tanggal ya, kita tanggal, terus biasanya gambar yang 1, 2, gambar termudah gambar nomor berapa, akan kita tulis nomor 1, gambar paling sulit nomor berapa, nomor 6 misalkan, seperti itu ya. Jadi kita ikuti apa yang diinginkan oleh instruktur atau pengetes. Oke guys, sekian untuk tes watuknya, kita lanjut ke berikutnya. Oke guys, lanjut lagi ke tes berikutnya, yaitu tes menggambar orang atau dalam bahasa Inggrisnya draw a man. Di sini boleh menggambar bebas siapa aja, yang penting jelas dari karakter gambarnya. Nah nanti di akhir setelah gambar biasanya diminta siapa yang digambar itu, siapa, umur berapa, profesinya apa, terus yang penting ini di sini adalah
tiga sifat positif dan tiga sifat negatifnya apa. Misalkan di sini saya menggambarkan ini adalah saya sendiri, aku atau saya, umur 33 tahun, sebagai engineer ya di sini, sedang mengecek proyek ya. Gambarnya ataupun dia di sini adalah, misalkan ini dikasih kertas ukuran A4 ya biasanya, kertas kosong, lalu orang ini harus berada tepat dari tengah center, terus memenuhi dari kertas itu sendiri, jangan terlalu kecil di tengah sini atau mungkin gambarnya di pojok sini orangnya, jadi harus center. Terus mungkin untuk keterangan sebelah kanan atau sebelah kiri kecil saja tulisannya seperti ini. Untuk tiga sifat positifnya bebas ya, misalkan rajin atau apa boleh, itu tiga sifat ini dari di sini. Kalau untuk sifat negatif, nah ini yang harus jadi perhatian. Sifat negatifnya adalah jangan terlalu menonjolkan sifat yang tidak bisa dirubah ya. Maksudnya gimana? Jadi saya pernah menuliskan sifat negatif saya ini, misalkan lupa ya, suka lupa. Jadi lupa itu masih toleransi ya, ibaratnya masih bisa diperbaiki. Atau bisa juga untuk menulis sifat-sifat yang tidak terlalu membuat kita menjadi jelek ya. Jadi sifat negatif tapi masih bisa diperbaiki. Itu kuncinya dari tes menggambar orang. Boleh menggambar orang lain, misalkan petani ya, seorang petani, misalkan mungkin orang lagi mencampur di sawah atau menanam padi di sawah, terus mungkin menggambar pak polisi juga bisa, bebas. Yang penting di sini ada nama, umur berapa, sebagai apa, terus kemudian tiga sifat positif, tiga sifat negatif. Oke, itu tips dari tes menggambar orang. Berikutnya ada tips untuk tes menggambar pohon. Oke, tes menggambar berikutnya adalah tes menggambar pohon. Seperti menggambar orang tadi ya, kata kunci untuk menggambar pohon ini sama, nanti dikasih kertas kosong ukuran A4 ya sini. Kata kuncinya adalah ketika menggambar pohon harus tepat di tengah center, tidak boleh kecil di sini, di bawah atau mungkin di atas, malah itu nggak boleh ya. Jadi harus full ukuran juga. Jadi di pohon ini tidak ada keterangan ya, tapi nanti akan dibacakan oleh instruktur atau pengetes. Misalkan untuk cluenya atau tipe dari pohon ini, tipe dari pohon yang diminta, misalkan pohonnya mempunyai akar ya, terus pohonnya berbuah, terus berbatang, dan clue lainnya. Jadi kalau kita menggambar pohon yang tidak sesuai, itu nilainya akan kecil atau jelek ya. Jadi di sini saya tambahkan ini adalah pohon nangka. Bisa juga mangga atau buah lainnya ya. Jadi pokoknya bentuknya harus berakar, berbatang, dan berbuah, biasanya begitu. Ini tes umum ya, jadi saya kira dari saya lulus 2006 sampai 2020 tidak ada perubahan tentang tes gambar ini ya, masih sama. Banyak-banyak latihan aja, khususnya untuk yang tidak bisa gambar ya, kan tidak semua orang bisa gambar. Jadi langkah baiknya untuk persiapan, kita latihan gambar dulu di rumah. Mau menggambar pohon apa, kita siapkan, jadi kita tes, kita sudah siap. Dan jika masih ada waktu dalam tes itu, misalkan 20 menit atau 10 menit, gunakan waktu itu untuk mempercantik gambar ya. Misalkan di sini tambahin banyak rumput, dari akarnya kita ada hasil biar lebih hidup gambarnya. Dari pohonnya kita tambahkan untuk ranting-rantingnya segala macam, untuk buahnya kita perbanyak mungkin. Jadi gambar itu bagus, full, dan dilihat lebih hidup ya, itu kuncinya. Untuk psikotes dari 1 sampai 7, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share, apa yang saya bagikan. Itu murni dari pengalaman saya dari 5 kali tes di beberapa perusahaan bonafit. Alhamdulillah saya selalu lolos. Dan bagi kalian yang ingin support channel saya agar saya lebih rajin lagi untuk
mengupload video-video tentang edukasi apapun itu ada di update di channel ini. Silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel saya berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk berbagi. Itu artinya apa yang saya bagikan bermanfaat untuk orang banyak ya. Saya juga kalian request dan komen di bawah ya, komen sebanyak-banyaknya. Pas mau request tentang ilmu elektrik dong boleh, pas mau request tentang robotik dong, itu nanti ada semua yang bisa saya share semua, apa yang saya bisa, apa yang saya dapatkan selama 14 tahun berkarir ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke guys, karena videonya sudah panjang, padahal baru sampai ke psikotes ya. Mungkin untuk interview HR, interview user, medical check up, kita buatkan videonya terpisah ya guys ya, karena ini durasinya sudah panjang. Jadi untuk konten pertama saya cukup sampai di sini. Psikotes dengan video tes dan masing-masing tes sudah saya jelaskan contohnya, dan mungkin nanti akan ada versi advance-nya ya. Jadi kan versi yang mudahnya misalkan deret bilangan baru satu contoh soal, karena biasanya di deret bilangan kalau misalkan soalnya 20 itu 3-5 soal itu mudah guys, tapi untuk soal berikutnya itu susah-susah, jadi mikirnya agak lama. Itu nanti kita pecahkan bareng-bareng di sini. Terus untuk tes lainnya juga sama ya, untuk tes verbalnya atau matematika dasarnya kita perbanyak lagi contoh soalnya guys. Oke guys, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.